Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih. Pada hari ini Sabtu 12 Oktober 2024 kita sudah memasuki dalam masa bulan keluarga. Dan karena itu sebelum kita akan masuk dalam renungan kita bersama, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur kami Engkau boleh menyertai sepanjang istirahat malam kami. Hingga di pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun kembali merasakan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami juga rindu untuk dapat Engkau sapa melalui firman kebenaran-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam rangka bulan keluarga pada hari Sabtu ini kita akan mengambil renungan dari bahan LPPS. Dan saat ini renungan kita berjudul Kasih Tanpa Batas. Bacaan Alkitab kita diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu bisa baca di rumah sepenuhnya. Dan saya akan membacakan khususnya di ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita sudah tahu, kita sudah kenal dari masa kecil kita, mungkin dalam sekolah minggu sampai dengan saat ini, tentang kisahnya Daud dan Yonatan yang sudah terukir di dalam sejarah Alkitab kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kisah persahabatan mereka ini melambangkan kesetiaan, melambangkan kasih yang tulus satu dengan yang lainnya. Dan kita sudah tahu bagaimana kisah persahabatan mereka ini erat tanpa sekat dan tentunya dilandasi oleh kasih Allah. Kalau kita lihat, kalau kita ingat kembali bagaimana Yonatan sangat mengasihi Daud ya, dan bahkan kasihnya melebihi dirinya sendiri. Hal itu tertulis di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ketiga dan 1 Samuel 20 ayat yang ke-17. Nah, kasih Yonatan kepada Saul ini juga nampak jelas khususnya ketika Yonatan tetap membela Daud sahabatnya meskipun ayahnya sendiri membencinya, bahkan ingin membunuh Daud saat itu. Nah, yang menakjubkan adalah ikatan jalinan kasih di dalam persahabatan mereka di antara Yonatan dan Daud ini tidak terputus dan masih terus berlangsung meskipun kala itu Yonatan sudah mati terlebih dahulu. Hal itu yang kita akan belajar bersama mengenai kasih yang tak terbatas yang diteruskan oleh Daud kepada Mefiboset. Nah, siapakah Mefiboset, Bapak Ibu? Mefiboset ini adalah anak dari sahabatnya Daud, yaitu Yonatan, dan juga sekaligus cucu dari Saul. Nah, Mefiboset ini adalah seorang penyandang disabilitas. Kisahnya seperti apa? Pada usia 5 tahun saat itu Mefiboset sedang digendong oleh pengasuhnya. Dan ketika mendengar kematian Yonatan ayahnya, maka pengasuhnya dengan segera membawa lari Mefiboset dan kemudian mereka berdua terjatuh. Hingga akhirnya kaki Mefiboset menjadi timpang. Jadi Mefiboset ini disabilitasnya setelah berusia 5 tahun. Maka setelah itu pada akhirnya Mefiboset kecil ini kemudian bersama dengan pengasuhnya hidup diamankan di Lodebar, di sebuah kota di Gilead di timur, di sebelah timur Yordan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian Daud ini yang telah menjadi raja kemudian mencarinya dan menemukannya. Lalu Daud juga mengajak Mefiboset yang kala itu sebagai penyandang disabilitas untuk masuk di dalam kerajaannya. Memulihkan, mengembalikan apa yang seharusnya didapatkan oleh Mefiboset, yaitu warisan dari Saul untuk Mefiboset. Bahkan Mefiboset pun diizinkan untuk hidup tinggal di dalam istana Saul, istana Daud, dan bisa makan sehidangan, duduk bersama di atas meja makan. Nah, mengapa Bapak Ibu saat itu kala itu Daud bersusah payah untuk mencari, menemukan, merangkul kembali Mefiboset?
Nah, karena Daud mengingat akan kasih Yonatan yang telah menyelamatkannya kala itu dari Saul. Kisah persahabatan, kesetiaan, kasih mereka yang terjalin sudah lama tetap diingat dan kemudian diwujudkan kembali kepada anak sahabatnya yang kali itu memang memerlukan pertolongan. Dan karena itu Daud merasa bahwa sudah selayaknya ia mewujudkan kasihnya kepada Yonatan kala itu melalui anaknya Mefiboset. Nah, itulah yang terjadi bahwa kasih Daud tak terbatas bagi Mefiboset yang dalam keadaan terbatas. Maka saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang dua hal. Yang pertama, melalui kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan, mereka menunjukkan kisah persahabatan yang tulus, yang tak lekang oleh waktu, yang tak terbatas. Bagaimana Daud mengasihi Mefiboset, sebagaimana juga kasihnya kepada Yonatan, dan kala itu juga Yonatan yang mengasihi Daud. Persahabatan mereka terus berlangsung karena juga dilandasi oleh kasih Allah. Yang kedua, kasih yang inklusif Bapak Ibu. Meskipun saat itu Mefiboset dalam keadaan yang terbatas, tapi kasih Daud tak terbatas. Kasih Daud merangkul Mefiboset dalam kondisi saat itu menjadi penyandang disabilitas. Dan dari sanalah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang terbuka, bahkan tergerak untuk dapat menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar dari Daud dan Mefiboset, acap kali Bapak Ibu ya, seringnya mungkin dalam kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita berjemaat, atau bahkan kehidupan sehari-hari kita, di dalam pekerjaan kita juga diperhadapkan dengan sesama kita yang berbeda. Mungkin secara fisik, secara intelektual, secara tingkat ekonomi, maupun secara sosial. Ada banyak perbedaan yang ada di antara kita. Maka ketika kita berjumpa dengan mereka yang berbeda, apa yang kita lakukan? Apa yang kita berikan kepada mereka? Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Bersediakah kita hadir bukan sekedar berdiam, tetapi memberi daya dan menolong, bahkan menyahabati mereka yang berbeda dari kita tanpa memandang rendah mereka dari diri kita? Bersediakah kita menolong tanpa merendahkan orang lain dalam hidup kita? Bersediakah kita memanusiakan manusia melalui setiap karya kita bagi orang-orang di sekitar kita? Mari kita jawab dalam karya dan perbuatan kita sehari-hari. Dan Bapak Ibu, di dalam bulan keluarga ini, mari kita ajak dimulai dari diri sendiri, juga setiap anggota keluarga kita untuk menjadi pribadi yang inklusif, pribadi yang terbuka, yang mau memberi kasih yang tak terbatas bagi mereka yang terbatas. Tuhan memampukan kita. Selamat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami boleh Tuhan ingatkan kembali melalui kisah Daud dan Mefiboset. Bagaimana kasih Daud yang tak terbatas itu boleh merangkul bahkan memberi daya bagi Mefiboset yang terbatas. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu di dalam segala kerapuhan kami boleh menerima mereka yang terbatas. Kami boleh memberi daya, menolong mereka dengan rendah hati tanpa harus merendahkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kehidupan kami, melalui karya kami boleh menampilkan wajah Kristus. Kasih Kristus boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, khususnya melalui keluarga kami. Inilah kami Tuhan, utus kami untuk dapat menjalankan kehendak-Mu pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabtu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.